Jadi judulnya itu akan masuk ke dalam sebuah rangkaian yang kita susun dalam pendahuluan, latar belakang atau introduction. Ya, introduction itu disebut dengan hal-hal yang perlu kita kenali dari awal. Yang akan kita bicara adalah kenapa kasus, nah gitu kan, kasus atau isu ini menarik. Tuh. Yang kedua, kira-kira apa yang menjadi hipotesisnya? Hipotesis itu apa? Ya, kesimpulan sementara. Dan kemudian apa rumusan masalah? Ini aja 3 aja. Oke. Nah, kemudian metode itu harus dijelaskan dari awal juga. Ini masuk ke dalam introduction sebetulnya. Tapi itu pada tatanan proposal. Tapi dalam hal ini metode yang akan kita kembangkan itu harus jelas apakah kualitatif masuk atau kuantitatif masuk. Fokus kedua hal ini aja, kualitatif apa kuantitatif. Kalau kualitatif itu menggunakan analisis apa? Misalkan analisisnya apa? Ini harus ada analisis. Ya. Kemarin saya bilang ke Arbi, analisis itu ada 3. 1, pro, cons. Yang kedua, system atau structure. Yang keempat, ini sama nih, sistem atau structure sama. Yang ketiga disebut dengan review. Review itu apa? Mengevaluasi sesuatu yang sudah diputuskan orang. Saya nggak setuju dengan sebuah keputusan, kita review atau evaluasi. Apa kelebihannya, kekurangannya? Tuh, 3 ini ya, pro, cons, pro dan kontra. Saya setuju belah sini, tapi tidak setuju dengan hal ini. Saya setuju di sini, tidak setuju. Sistem itu bicara tentang input, proses, output. Ya, itu rangkaiannya. Ada yang masuk, ada yang diproses, ada yang keluar. Itu adalah rangkaian daripada sistem atau structure. Ada yang sifatnya hierarkis, ada yang sifatnya sosiologis. Apa itu hierarkis? Top down. Ada yang sosiologis, apa itu? Sesuai dengan kenyataan di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Gitu ya. Ini pakai Y. Dan yang terakhir adalah mereview hasil yang ada. Kalau kuantitatif jelas dia menggunakan 2 hal. Apa? Deskriptif dan atau inferential. Pilih yang mana? Inferential itu ada yang korelasi, ada yang kuasi eksperimen, ada yang regresi, ada juga yang komparasi. Komparasi itu pakai t-test. Kemarin siapa yang ngajar itu? Yang ngajar statistik. Iman, Willis. PGSD siapa? Pak Sobrul. Paham statistik? Enggak. Siapa yang paham statistik? Jadi jangan paksain, kalau nggak tahu statistik, jangan paksain pakai kuantitatif, ya. Tapi ini juga bisa kualitatif yang deskriptif itu. Describe itu artinya memaparkan, ya, memaparkan. Sudah hadir sekitar 55%
laki-laki dan 45% perempuan gitu, di ruangan ini. Ya, kira-kira gitu. Atau 60% laki-laki, 40% perempuan. Persentase itu angka, itu kuantitatif yang menjelaskan tentang situasi pemaparan. Bisa kayak gitu, bisa. Nanti dijabarkan lagi lebih dalam tentang kemampuan, tentang umur, tentang keinginan, tentang cita-cita, hal-hal yang lainnya dibuat variabel-variabel yang akan bisa membagikan indikator-indikator angka. Oke? Itu metode. Pilih yang mana? Nah, baru kita bicara di sini tentang result and discussion. Diawali dengan apa? Dengan teori. Oke? Apa, kata siapa, dan miapa. Demi apa? Apa, kata siapa, dan mengapa atau kenapa. Ya? Serta bagaimana. Teori-teori. Jadi nulis teori itu jangan seperti ini. Misalkan bicara tentang bi'ah lugawiyah. Bi'ah lugawiyah. Ini kan udah jadi nih. Wow, enak banget nih. Apa itu bi'ah lugawiyah? Bi'ah lugawiyah adalah lingkungan bahasa Arab, bla 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 komunikasinya. Copy masuk ke sini. Udah gitu, sudah dimasukkan begini. Oke. Terus dimasukkan kata siapa? Ini judulnya ini. Kata M. Rizal Rizki dalam judul Bi'ah Lugawiyah. Bukan kayak gitu. Bukan kayak gitu. Itu namanya copas. Kita sudah mulai meninggalkan itu. Baca dulu, pahami dulu. Sini nih. Bi'ah Lugawiyah adalah lingkungan bahasa di mana seseorang melakukan interaksi dengan orang lain menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasinya. Ada kata kunci, lingkungan bahasa Arab. Karena bi'ah itu lingkungan, lugawiyah itu bahasa. Tapi karena berbahasa Arab, maka bi'ah lugawiyah itu lingkungan bahasa Arab. Nah, bi'ah lugawiyah merupakan fasilitas utama bagi pelajar. Baca dulu semuanya. Ambil kata-kata kuncinya. Ada lingkungan bahasa, ada bahasa ibu, ada bahasa kedua, ada penting, ada keterampilan berbicara, kemudian ada dialog. Kata-kata kunci ini diambil dari abstrak. Ini belum menunjukkan abstrak ini, karena di mana masalahnya, metodenya apa, hasilnya apa tidak ada di sini. Ini sebuah abstrak yang buruk kayak gini. Abstrak itu harus mencerminkan imrad tadi. Introduction, method, result, and discussion, kemudian conclusion itu harus dimunculkan dalam abstrak. Jadi kalau menerangkan apa itu bi'ah lugawiyah, ini udah jelas ada, lingkungan bahasa sudah jelas ada. Lingkungan bahasa di mana biasanya berupa bahasa Arab. Sebagian orang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Kan gitu. Karena kemampuan manusia juga dapat menguasai bahasa lainnya selain bahasa ibu. Disebut juga dengan bahasa kedua. Kan gitu. Nah, ini ada berapa kalimat? 2 kalimat kan? 3 kalimat lah. Ya, ini frase yang, nah dari sini bahasa Arab adalah, kalau mau, ini saya contohkan bagaimana cara mengambil
mengambil ini ya, mengambil referensi ya, cara mengambil referensi. Ini di copy sini, oke. Tapi kita harus baca dulu. Setelah baca kita tumpahkan menjadi bahasa kita sendiri. Kemudian kita copy, kita kesini buka namanya ya Scholar Google, oke. Kita copy paste tadi satu kalimat aja sudah muncul di sini. Nah, Bihalugawiyah sebagai media pembelajaran bahasa Arab meningkatkan kemampuan muhadatsah. Ini kan banyak orang nih, ambil di sini kutipan. Klik kutip, ambil yang APA. Biasanya kita pakai APA kan? Klik, copy. Kemudian balik lagi ke sini. Masukkan ke sini. Pertama kita insert pakai footnote aja dulu. Footnote. Semua masukkan. Footnote. Insert. Masukkan aja semuanya. Itu udah dapat satu footnote ya. Satu. Sebagian orang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa ibu karena kemampuan manusia juga menguasai bahasa lainnya. Nah, bahasa Arab sebagai bahasa ibu. Cari lagi di sini. Paste lagi. Bahasa Arab sebagai bahasa asing. Ada di sini bahasa ibu, ya kan? Tidak meninggalkan bahasa ibu mereka, tapi bukan bahasa Arab. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ibu. Bahasa asing, bahasa Arab tidak mudah bahasa ibu, bahasa asli mereka. Nah, ini mendekati. Dikutik, ambil, copy. Masuk lagi ke sini tadi. Tetap di setelah ibu. Klik lagi insert. Footnote lagi. Masuk sini. Kemudian yang terakhir bahasa kedua. Kemampuan manusia ada bahasa kedua. Cari di sini. Paste lagi, ambil lagi, cari lagi. Bahasa kemampuan dapat bicara lain bahasa kedua, menguasai teori. Pertahankan bahasa ibu, bahasa kedua. Manfaat belajar bahasa kedua usia dini. Ini dekati. Klik copy. Ambil ke sini. Insert, paste. Nah, ini kan sudah bertiga nih. Caranya kayak gini nih ngambilnya itu. Jadi jangan blok satu paragraf, ambil blok, copy, masukin. Capek, pakai bahasa aja kita sendiri. Oke? Nah, baru di sini setelah kita memahami apa yang ada di situ, baru kita muncul dengan bahasa kita sendiri. Dengan demikian dapat dipahami bahwa gitu. Jadi satu kalimat itu paling banyak 2 baris, jangan lebih dari 2 baris. Kemampuan berbahasa harus diawali dengan kemampuan bahasa pertama atau bahasa ibu. Artinya, jika bahasa ibunya baik, maka bahasa kedua pun akan turut baik pula. Nah, ini adalah sebuah tesis. Apa sebut? Apa itu tesis? Tesis adalah sebuah teori yang kita dapat sendiri dari yang kita baca. Udah kalau kayak gini udah nggak usah diambil rujukan orang lain. Kenapa? Artinya kita paham. Coba baca dari awal sampai akhir. Setelah dibaca dari awal sampai akhir, orang akan mengerti. Setelah itu, tanpa harus membuka buku, orang akan membicarakan apa yang kita sampaikan dengan bahasa mereka. Sekarang saya hapus nih. Coba ulangi. Lingkungan bahasa. Kemudian bahasa yang menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa kedua atau bahasa. Ragu-ragu.
Ragu kan? Iya, dia sendiri ragu, tapi paham, maksudnya paham. Cuman tidak menemukan clue. Kata kuncinya dulu dipegang. Tadi seperti saya katakan, kata kuncinya dulu dipegang, setelah itu baru disusun. Jadi cara membaca juga jangan langsung menyusun tanpa pegang kata kuncinya dulu. Habis ini ke sini. Habis ini ke sini. Gitu. Kayak ngaji tuh ngaji. Matanya ke sebelahnya tapi yang keluar yang sebelumnya. Kan gitu kan? Ngaji kan gitu. Matanya ke setelahnya. Itu cara berpikir juga harus kayak gitu. Ini belajar berpikir nih. Jadi untuk menentukan apa yang setelahnya disampaikan itu, untuk mengucapkan apa yang akan kita ucapkan, kita harus berpikir. Jadi multidimensi. Bahasa adalah bi'ah lugawi adalah lingkungan bahasa. Biasanya pikiran kita udah ke bahasa Arab tuh, bahasa Arab. Karena ada sebagian orang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pertama atau bahasa ibu. Karena ada sebagian orang yang memiliki kemampuan selain bahasa ibu juga memiliki kemampuan menguasai bahasa kedua, kan gitu. Dengan demikian, ada kata penyambungnya tuh, kesimpulan. Dengan demikian, orang biasanya menguasai bahasa pertama dan bahasa ibu, kemudian bahasa kedua. Apabila bahasa pertamanya baik, maka akan mudah untuk menguasai bahasa keduanya. Itu. Ini nih, yang bagian ini nih bahasa kita sendiri. Itu cara menyusun kalimat satu paragraf. Nah selanjutnya jangan lari kemana-mana, harus bicara tentang masalah bahasa yang baik. Kan ini bahasa ibunya yang baik, maka bahasa kedua pun turut baik pula. Bahasa yang baik adalah. Nah, sampai kita pada pertemuan terakhir disambung lagi dengan paragraf berikutnya. Jadi bentuknya hierarkis, menyambung, ya, menurun. Itu cara menyusun kalimat. Sampai pada akhirnya kita harus menentukan apa? Menentukan di sini nih gap. Ya, gap. Apa itu gap? Celah antara fakta dan harapan. Faktanya itu berupa temuan penelitian di lapangan atau di buku-buku, sementara harapannya adalah berupa apa? Teori-teori yang sudah kita susun di sini. Ada teori-teori apa, kata siapa, mengapa, berdasarkan materi judul yang kita susun tadi. Nih, pengaruh media flashcard, pembelajaran flashcard terhadap penguasaan kosakata bahasa Arab. Bosan ini mah. Nih, saya tunjukin ya. Kenapa saya bilang bosan? Skripsi flashcard. Bosan kan? Ada lah pasti yang lain. Carilah metode pembelajaran bahasa terbaru 2023. Tuh kalau mau cari kata orang apa, baru kita tujukan sebuah judul. Diferensiasi. Nah, kalau mau nih metode pembelajaran diferensiasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa itu diferensiasi? Iya, pakai Google aja. Diferensiasi. Pengembangan pembelajaran model diferensiasi menggunakan book creator untuk pembelajaran BIPA di kelas yang memiliki kemampuan panjang tuh. Penerapan pembelajaran diferensiasi. Cari sini. Langsung. Usman Mulbar. Ini yang kayak 3 ini nih. Ini
penulisnya mahasiswanya, ini dosen pertama, ini dosen kedua. Saya berharap sih Anda begitu mau ujian sidang sudah buat akan mudah-mudahan. Diferensiasi apa itu? Pembelajaran diferensiasi dinilai tepat mengatasi masalah heterogenitas. Tahu nggak masalah heterogenitas siswa sekarang ini? Hah? Pembelajaran diferensiasi adalah peserta didik memiliki pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda secara psikologi. Jadi ada yang umurnya udah tua, ada yang masih muda, tapi dia di satu kelas. Gimana tuh? Pengajaran berfokus pada konsep dan prinsip pokok materi, evaluasi kesiapan perkembangan belajar siswa diakomodasi dalam kurikulum, pengelompokan siswa secara fleksibel, siswa menjadi penjelajah yang aktif. Menurut Pak Amir mengemukakan dalam mendiferensiasikan pengajaran guru, selama ini kita belajar berdasarkan sistem pembelajaran sosialis, komunis. Komunis ya? PKI? Bukan. Apa sosialis itu? Yang sudah lama. Hah? Yang sudah lama. Kan, sosial. Komunis itu apa komunis? Komunitas. Dalam paham sosialis, ya memang paham sosialis sih, tidak ada si miskin, tidak ada si kaya, tidak ada si hebat, tidak ada si lemah, semua sama. Makanya di Indonesia pakai seragam sekolahnya, harus pakai seragam. Coba bebas. Ada yang pakai sneaker tiap hari ganti-ganti, ya kan? Ada yang pakai baju krokodil, ya. Tuh. Ada yang pakai, ya kan? Ke mobilnya ada kakak yang satu naik Alphard, yang satu naik Pajero. Kesian yang nggak punya mobil, minder sendiri tuh. Ya naik angkot. Ya. Tapi naik angkot kalau dia bisa berteori bisa tuh. Kamu supirnya siapa? Itu Mang Adung. Saya supirnya tiap hari ganti-ganti. Mobil saya tuh semua sama semua warnanya. Hijau, tulisannya 02. Ciawi Cisarua. Adalah Sukasari. Nah, itu kalau berteori bisa aja. Orang kalau mau pede. Tapi intinya apa? Intinya harus ada ditemukan gap. Harus temukan gapnya. Gap itu adalah perbedaan antara harapan dan kenyataan. Maka dia disebut dengan rumusan masalah. Tuh, harapannya harusnya kayak gini. Ya. Tapi kenyataannya kayak gitu. Harusnya setelah belajar itu orang pinter. Tapi setelah belajar kok nggak pinter-pinter. Nah, Anda terlalu maju. Kebanyakan yang dari SD, PGSD, MPI ataupun dari bahasa ini selalu bilangnya bagaimana kalau pakai metode flashcard, metode jigsaw, metode apa? Jangan shortcut, nggak usah, nggak penting. Nih saya kasih link ya, silakan baca kalau mau baca. Nama linknya itu Erik. Pernah dengar Erik? Hah? Apa itu Erik? Erik Institute of Education Science. Cari apa? Mau belajar apa? Arabic language.
Strategi improving Arabic ability through language environment. Nah, bi'ah lugawiyah. Language environment itu bi'ah lugawiyah. Phenomenology studies in Islamic boarding school. Siapa Ritonga? Ini orang Indonesia nih. Nih, biar paham ya. Ctrl C, translate Inggris Indonesia. Udah jadi tuh. Nggak susah-susah. Artikel ini memberi analisis tentang langkah-langkah strategis yang dilakukan lembaga mengembangkan bahasa Arab, lingkungan bahasa. Bi'ah lugawiyah nih. Nih, bahasa Arab ini. Yuqaddimu hadzal maqal tahlilan lil huzuratil istrategiyyah allati ittakhadhatha al muassasah fi tatwiril lughatil arabiyyah bi'atil lughah. Bukan bi'ah lugawiyah, bi'atul lughah. Tata'allaq al mushkilah ar-ra'isiyah lil bahthi bi kayfiyati tanfidh istrategiyyah biduk apa nih? Bunduk ya. Bunduk ya. Pondok. Tatwiru bi'atil lughah al-arabiyyah lil ijabah ala soal bahas. Bingung nanti. Gampang ya ternyata ya. Gampang mau lihat mah. Tuh, lihat ada hasilnya. Ini yang benarnya kayak gini. Ada hasilnya. Artikel ini memberikan analisis tentang langkah-langkah strategi yang dilakukan dalam mengembangkan pondok, dalam mengembangkan lingkungan bahasa Arab. Ya kan? Pokok permasalahan penelitian. Nah, ini langsung nih. Ada masalahnya. Bagaimana strategi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan dalam mengembangkan lingkungan bahasa Arab. Untuk menjawab pertanyaan penelitian ini, kan, digunakan deskriptif kualitatif. Gitu aja. Sumber data penelitian adalah pengelolaan pondok, pesantren, dan santri. Teknik gunakan, tuh udah metodologi. Observasi, wawancara, dokumentasi. Hasil langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pondok Pesantren Darussalam Parmeraan telah melakukan beberapa strategi pengembangan lingkungan berbahasa Arab, yaitu program takhasus bahasa Arab. Sebutkan takhasus bahasa Arab, mufradat sobahiyah, tadrib muhadatsah sobahiyah, memberikan mufradat kepada guru, menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar kelas, al-usbu' al-arabi, amalan muhadharah, jadwal, bukan jadal apa jadwal? Jadal. Ya, jadal itu diskusi. Jadal wal musabaqah lughah. Temuan ini membuktikan bahwa lingkungan bahasa Arab menjadi pilihan tepat untuk membantu meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berbicara. Lingkungan bahasa juga dapat menghilangkan kekakuan pembelajar. Itu udah jawab tuh. Ya. Nih. Langsung kirim. Cari serakinya apa. Tapi jangan lupa klik ini nih, full text. Nanti tinggal diklik kanan aja. Ya. Salam. Bisa, dia full text, gratis. Komparatif. Tadi Komparasi. apa yang mau dikomparasikan? Beberapa Ustaz. Hah? Beberapa. Apanya yang mau dikomparasikan? Apakah instruksionalnya, apa kurikulumnya, apakah hasil belajarnya, apa asramanya, apa apanya? Kurikulum. Nah, kurikulum. Yes kan? Ya. Nah, comparative study of upper and biology curricula in two countries. Ini tentang kurikulum biologi di SMP antara Finlandia dengan Nigeria. Tuh. Ya. Comparison of curriculum Sweden and Australia. Nah, ini kalau mau
Pembelajaran bahasa Arab. Nah, silakan ya. Pembelajaran bahasa Arab. Studi perbandingan kurikulum antara Bogor dan Cianjur. Atau sekolah mana dengan sekolah mana. Ya. Ini diklik ini, kemudian klik kanan terus muncul. Ya. Jadi lihat aja ini tentang sekolah musik. Copy, paste. Keywordnya nggak usah. Indigenous. Sambung dulu. Musik telah menjadi mata pelajaran yang ditawarkan di sekolah-sekolah selama beberapa tahun di dunia. Siswa akan sering belajar musik di samping, ini baru pendahuluan. Siswa belajar musik di samping mata pelajaran seni lainnya khusus berdiri sendiri. Sebagai kursus musik yang berdiri sendiri selama tahun-tahun sekolah dasar pada waktu tertentu sekolah menengah. Meski musik, nah ini dia memunculkan gapnya nih. Meski musik menjadi mata pembelajaran penting di sekolah, mata pelajaran lain seperti bahasa Inggris, matematika, sains, sebagian besar negara memiliki kurikulum musik. Ya, namun sedikit penelitian mengeksplorasi persamaan perbedaan kurikulum musik di berbagai negara. Tuh, dia bercerita dulu ke sana, namun ada masalah. Masalahnya apa? Sangat sedikit penelitian yang membedakan antara kurikulum musik di antara beberapa negara. Itu masalahnya. Maka dalam studi ini kami menganalisis kurikulum musik Australia dan Swedia. Itu. Pertama-tama begini, analisis konten. Apa itu analisis konten? Kalau mau semua analisis konten aja semuanya. Apa itu analisis konten? Kalau mau ini nih, analisis konten. Cari tujuan analisis konten. Menggambarkan karakteristik isi dari suatu pesan. Paling tidak ada 4 desain analisis. Bacalah ini semua. Apa itu analisis konten? Okay. Ada lagi beda lagi dengan analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran langkah-langkah yang perlu dilakukan sebelum melakukan pelajaran. Langkah-langkah analisis kebutuhan, analisis menentukan tujuan, memilih dan memilih pelajaran, dan seterusnya. Apa sih tujuannya analisis pembelajaran? Proses analisis merupakan langkah-langkah analisis ABCD dalam yang tersurat dalam rumusan tujuan pembelajaran yang diawali dengan aktivitas reformulasi tujuan pembelajaran. Masalahnya ini, kita ini banyak yang bermasalah pada tujuan pembelajaran. Kalau saya setiap kali ketemu itu ada tujuannya. Seperti sekarang saya mempertemukan dengan Anda itu agak sedikit runyem, agak sedikit ruwet gitu ya. Mungkin sedikit agak lama, tapi kedepannya jadi enak. Maunya gitu. Karena ini yang disampaikan itu tidak dipelajari di ruang kuliah. Oh ternyata kayak gitu gampang banget. Gampang banget. Cuman rajin-rajin baca aja, rajin baca, masukkan, nanti jadilah. Apa namanya? Jangan Arbi apa? Arbi? Implementasi Thorico Mubasyarah dalam pembelajaran bahasa Arab. Oke, cukup. Ini kalau mau dilihat ada berapa judul nih? Thorico Mubasyarah pembelajaran bahasa Arab. Thorico Mubasyarah. Implementasi Mubasyarah. Penerapan Thorico Mubasyarah. Capek. Ya. Ada berapa coba judul Thorico tentang ini nih? Mau tahu ada berapa? Ada satu. Cuman satu. Boleh. Implementasi Thorico Naksabandia.
Dikir. Boleh. Mereka banyak yang bikin, tapi tidak ada satupun yang bikin jurnal. Karena yang masuk ke Google Scholar itu jurnal. Siapa namanya? Ridwan? Siapa? Hah? Doni Kurniawan. Yang kemarin ya? Masya Allah. Siapa? Judulnya? Efektivitas media lagu dalam meningkatkan semangat belajar. Dalam Meningkatkan semangat belajar bahasa Arab. semangat tuh kayak gimana sih? Susah loh. Kadang saya semangat, kadang tidak semangat. Enggak, ngukurnya susah. Susah saja. Iya. Motivasi aja. Jadi pengen sih semangat, jadi Semangat dan motivasi itu nggak bisa diukur. Antum bisa mengukur mancungnya hidung berapa senti, tapi tidak bisa mengukur seberapa bau hidung antum yang menciumnya. Kekuatan penciuman itu di hidung, tapi ukuran hidung itu juga di hidung. Kalau ukuran hidung bisa diukur, tapi kekuatan penciuman, motivasi, semangat, keinginan, cita-cita itu nggak bisa diukur. Cara yang bisa diukur, misalkan hasil belajar, nah itu bisa diukur. Efektivitas media lagu dalam meningkatkan, nah gitu, peningkatan hasil belajar bahasa Arab, misalkan gitu. oh iya, itu bagus. Judulnya kayaknya 78.000 nih. 78.000. Efektivitas media lagu bahasa Arab, efektivitas lagu bahasa Arab meningkatkan, lagu bahasa Arab meningkatkan, efektivitas lagu media belajar. Hah? Ustaz Aji bilang kan kalau bisa kalian jangan keluar dari basic kalian. Nah, seperti itu. Saya tidak menolak. Iya. Saya tidak menolak. Tadi saya ketika antum belum datang, saya bilang kalau mahasiswa ditanya nanti sore makan apa? Apa? Indomie. Biasa. Coba kalau saya tanya makan apa? Martabak. Kan wis kan jawabannya? Padahal Indomie pakai telur digoreng. Nah, bahasanya keluarnya itu berbeda, elegan gitu martabak. Wis, mih padahal mah. Kan gitu. Sebetulnya sama. Orang yang kaya, mobil mewah, baju mahal, dengan orang yang nggak punya mobil, hidup susah, sama-sama makan nasi, sama-sama hasilnya jadi cebok. Semua sama, itu nggak ada peduli, sama semua. Cuman bagaimana kita merepresentasikan aja, bagaimana kita menikmati hidup. Sombongnya gini lah. Sampai sini dulu ya, ini saya stop.